tentunya dengan banyak konsesi. Wilayah Lampung diserahkan kepada VOC. Banten wajib membayar kerugian atas peperangan dan monopoli perdagangan lada. Hal ini dicatat dalam perjanjian tahun 1682. Praktis sampai akhir kekuasaannya, Sultan Haji tidak memiliki kekuasaan apapun di Banten. Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam selanjutnya, yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di daerah tataran Sunda Pulau Jawa bagian barat. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Demak. Sultan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Sultan Cirebon kedua adalah ayah dari Maulana Hasanuddin, seorang pemimpin ekspedisi untuk menguasai wilayah Banten dan mendirikan pertahanan di sana. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi kota dagang pesisir dan kerajaan yang independen. Kerajaan Banten adalah salah satu wilayah pertama yang didatangi Belanda di Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan kemudian Jacob van Eyck. Kerajaan Banten tumbuh menjadi kerajaan yang kuat, namun kemudian jatuh karena adu domba politik yang dilancarkan oleh VOC dalam suksesi sultan. Letak dan pendiri Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Pusat kekuasaannya diperkirakan terletak di pantai utara. Lebih tepatnya dekat dengan Cilegon dan Pelabuhan Merak saat ini. Pada puncak kekuasaannya, Banten melancarkan ekspedisi untuk menaklukkan Sumatera, khususnya daerah Lampung, Bengkulu, dan Tulang Bawang. Ekspedisi sempat dilancarkan menuju Palembang, namun mengalami kegagalan. Di Jawa, Kerajaan Banten berkuasa atas wilayah Pakuan dan pelabuhan penting Sunda Kelapa atau Jayakarta, serta berbatasan dengan wilayah Kesultanan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah yang menjabat sebagai Sultan Cirebon memerintahkan putranya untuk melanjutkan ekspedisi Demak hingga ke ujung Jawa. Di sana Maulana Hasanuddin mendirikan pertahanan dan mengelola wilayah tersebut. Kurang lebih pada tahun 1524, Kerajaan Banten dideklarasikan dengan Maulana Hasanuddin sebagai pemimpin pertamanya. Raja-raja Kerajaan Banten. Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin merupakan pendiri sekaligus sultan pertama dari Banten. Ia merupakan anak dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Sultan kedua Kesultanan Cirebon. Maulana Hasanuddin mulai membangun keraton di Surawan pada tahun 1522 sebagai bentuk pengembangan wilayah Banten. Pada tahun 1524, bersama dengan armada Cirebon dan Demak, menaklukkan Portugis dan Pajajaran di Sunda Kelapa yang kemudian dinamai Jayakarta. Pada dasarnya, Hasanuddin berkuasa setelah ayahnya kembali ke Cirebon pada tahun 1526. Namun Syarif Hidayatullah tidak pernah menahbiskan diri sebagai penguasa Banten, sehingga penguasa pertama jatuh kepada Maulana Hasanuddin. Ia berkuasa sampai dengan tahun 1570. Maulana Yusuf. Maulana Yusuf adalah Sultan kedua Banten yang naik tahta, menggantikan ayahnya yang wafat pada tahun 1570. Pada masa kekuasaannya, ia berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran ke pedalaman Sunda pada tahun 1579. Maulana Yusuf tidak melanjutkan ekspansi yang dilakukan ayahnya ke wilayah Sumatera, melainkan fokus ke pedalaman Jawa. Maulana Muhammad. Maulana Muhammad adalah putra dari Maulana Yusuf yang naik tahta setelah ayahnya wafat pada tahun 1585. Ia naik tahta di usia yang masih muda, sehingga pada awal kekuasaannya, ia diwalikan oleh orang lain. Catatan mengenai Maulana Muhammad adalah berusaha melanjutkan ekspansi Banten ke Palembang, namun gagal dan berujung tewas pada tahun 1596, sehingga ia dijuluki Pangeran Sedang Rana.
Abdul Mufakir. Abdul Mufakir adalah putra dari Maulana Muhammad yang naik tahta pada usia 4 bulan setelah ayahnya tewas. Namun berkuasa dalam waktu yang cukup lama sampai usianya sekitar 55 tahun. Sultan Abdul Mufakir berani memulai konflik dengan VOC untuk menghindari praktik monopoli lada yang dianggap merugikan masyarakat. Pertempuran terbuka bahkan terjadi sekitar tahun 1633. Namun keduanya berdamai dan VOC membatalkan blokade terhadap Banten. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa dianggap sebagai penguasa terbesar Banten, membawanya pada masa kejayaan. Pada masa ini, Banten menjalin hubungan perdagangan yang terbuka dengan Makassar, Cirebon, Bangka, dan Indrapura. Perdagangan dengan Inggris, Prancis, dan Turki juga terbuka sehingga mengganggu monopoli Belanda atas rempah-rempah di Banten. Ia membuka sawah-sawah dan sistem irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Posisi Sultan Ageng Tirtayasa tentu merugikan Belanda, sehingga ketika wacana suksesi muncul, terjadi konflik antara Pangeran Purbaya dan Sultan Haji. Belanda berhasil mendapat janji atas monopoli dengan mendukung Sultan Haji. Upaya Sultan Haji menjadi kudeta terbuka. Belanda mengirimkan Kapten Tak untuk membantu Sultan Haji. Keadaan berbalik. Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap pada tahun 1683 dan dipenjara di Batavia hingga wafat pada 1691. Sultan Haji. Sultan Haji naik tahta dengan bantuan VOC, tentunya dengan banyak konsesi. Wilayah Lampung diserahkan kepada VOC. Banten wajib membayar kerugian atas peperangan dan monopoli perdagangan lada. Hal ini dicatat dalam perjanjian tahun 1682. Praktis sampai akhir kekuasaannya, Sultan Haji tidak memiliki kekuasaan apapun di Banten. Kerajaan Banten dapat dikatakan kehilangan independensinya dan masuk dalam kekuasaan Belanda. Meskipun kerajaan Banten baru dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1813, sehingga masih ada sultan yang menjabat sampai dengan tahun tersebut. Masa kejayaan kerajaan Banten. Masa kejayaan kerajaan Banten terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa. Adapun pencapaiannya adalah berhasil mempertahankan wilayah Banten yang besar. Di tengah ramainya kepentingan bangsa asing, Banten berhasil mempertahankan diri. Banten membuka diri dalam perdagangan dengan semua pihak sebagai bentuk kekuatan yang besar. Sultan juga membuka sawah-sawah baru, membentuk sistem irigasi, serta menunjuk Syekh Yusuf sebagai pemimpin keagamaan di Banten. Sultan Ageng bersikap sangat keras terhadap semua upaya monopoli Belanda dan tidak segan menyerang lagi Belanda di Indramayu. Perkembangan agama dan kehidupan sosial kerajaan Banten. Setelah menjadi raja, Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Bahkan Banten mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Barat, Jakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan. Menurut catatan sejarah Banten, Sultan yang berkuasa masih keturunan Nabi Muhammad, sehingga agama Islam benar-benar menjadi pedoman rakyatnya. Meski ajaran Islam memengaruhi sebagian besar aspek kehidupan, masyarakatnya telah menjalankan praktik toleransi terhadap pemeluk agama lain. Terlebih lagi, banyak orang India, Arab, Cina, Melayu, dan Jawa yang menetap di Banten. Salah satu bukti toleransi beragama pada masa pemerintahan Kesultanan Banten adalah dibangunnya sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten pada 1673 Masehi. Kehidupan sosial masyarakat Banten semakin makmur pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sebab Sultan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu caranya dengan menerapkan sistem perdagangan bebas. Kehidupan ekonomi kerajaan Banten. Sebelum menjadi kesultanan, Banten merupakan penghasil rempah-rempah lada yang menjadi komoditas perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, hal itu dimanfaatkan untuk mengembangkan Banten menjadi bandar perdagangan yang lebih besar.
Setelah Sultan Maulana Yusuf berkuasa, menggantikan Maulana Hasanuddin, sektor pertanian juga dikembangkan untuk mendukung perekonomian rakyatnya. Keruntuhan Kerajaan Banten. Keruntuhan Kerajaan Banten terjadi sesaat setelah Sultan Ageng Tirtayasa diturunkan dan digantikan Sultan Haji. Ia memberikan konsesi besar kepada VOC berupa Lampung, monopoli lada, dan pembayaran biaya perang. Kerajaan Banten tidak memiliki lagi kekuasaan dalam perdagangan, dan Sultan berdiri sebagai simbol kerajaan saja. Keadaan ini terus bertahan sampai dengan tahun 1813. Pemerintah kolonial Hindia Belanda resmi menghapus Kerajaan Banten. Bekas wilayahnya dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Belanda atau Pax Nederlandica. Sumber sejarah Kerajaan Banten. Berikut beberapa sumber sejarah Kerajaan Banten yang menjadi bukti berharga hingga saat ini. Catatan João de Barros. João de Barros adalah seorang sejarawan Portugis yang lahir pada 1496. Ia mempunyai catatan yang bisa digunakan untuk mempelajari sejarah Kerajaan Banten. Catatan tersebut bernama Décades d'Asia. Salah satu hal yang disebutkan di dalam catatannya, yaitu sejak Banten dan Sunda Kelapa dikuasai oleh kerajaan berlatar belakang Islam, pelabuhan di wilayah Banten menjadi kian ramai. Lambat laun, Kerajaan Banten juga dikunjungi para pedagang dari seluruh dunia yang hendak mencari rempah-rempah. Naskah Sanghyang Siksakanda ing Karesia. Isi dari naskah ini berhubungan dengan perekonomian di Kesultanan Banten. Terdapat beberapa istilah yang disebutkan dalam naskah, seperti panggerek atau pemburu, pahumah atau peladang, hingga panyadap atau penyadap. Sumber lisan dan tradisional. Sejarah dari sumber lisan dan tradisional berkaitan dengan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten yang banyak melakukan kegiatan dakwah di pedalaman Wahanten. Namun, tokoh bernama Arya Suranggana menentang aktivitas tersebut. Meski demikian, akhirnya dakwah bisa terus berjalan setelah Maulana Hasanuddin mengalahkan Arya Suranggana dalam sabung ayam. Sumber dari Eropa. Banyak pedagang dari Eropa yang membuat catatan mengenai kondisi Kerajaan Banten. Ada yang menyebut bahwa Kerajaan Banten termasuk salah satu kerajaan terkuat di pantai utara Jawa, sebab diperkirakan memiliki pasukan sekitar 200.000 orang guna mengamankan wilayahnya. Sementara dalam sensus oleh VOC pada 1673, dikatakan bahwa ada kurang lebih 55.000 orang di Banten yang mampu memakai senapan serta tombak. Adapun jumlah keseluruhan penduduk disebut-sebut mencapai 150.000 orang. Peninggalan Kerajaan Banten. Peninggalan Kerajaan Banten mencakup sejumlah aspek budaya, sejarah, dan arsitektur yang masih dapat ditemukan hingga saat ini di wilayah tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Keraton Surosowan. Kompleks Surosowan adalah kompleks tempat tinggal yang didirikan oleh Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten sekitar tahun 1522. Kompleks ini nantinya menjadi pusat pemerintahan Banten sampai dengan penghapusannya oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu peninggalan utama dari Kerajaan Banten. Dibangun oleh Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1556. Masjid ini melengkapi kompleks Keraton Surosowan yang sudah dibangun sebelumnya. Masjid ini memiliki menara atau pagoda yang kental dengan kultur Cina. Benteng Spellwich. Benteng Spellwich adalah bentuk kekuasaan VOC atas Kerajaan Banten. Benteng ini didirikan pada tahun 1682. Tepat bersamaan dengan naiknya Sultan Abu Nas Abdur Kahar atau Sultan Haji. Sultan Haji diketahui menggulingkan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa dengan bantuan VOC. Benteng ini adalah sebagian kecil dari konsesi yang diberikan Banten kepada VOC. Vihara Avalokitesvara. Vihara ini menjadi bukti akan keterbukaan Kerajaan Banten dengan seluruh agama, di mana pada dinding vihara
terdapat relief legenda siluman ular putih. Danau Tasikardi. Danau ini adalah danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik. Demikian penjelasan mengenai Kerajaan Banten, mulai dari awal berdiri, silsilah raja, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan peninggalannya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.